Vietnam versus Indonesia. Gol penalti bawa Garuda unggul di babak 1. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Timnas Indonesia tampil dominan atas Vietnam di babak pertama Piala Asia 2023. Garuda unggul 1-0 via gol penalti Asnawi Mangkualam. Matchday kedua grup D Piala Asia mempertemukan Vietnam versus Indonesia. Laga berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat, 19 Januari 2024 malam WIB. Peluang pertama didapatkan Indonesia di menit 1. Bola sepakan on target Rafael bisa ditepis kiper Vietnam Nguyen Philip. Kans kembali didapatkan Indonesia pada menit ke-7. Kemelut di kotak penalti Vietnam diakhiri sepakan Rafael yang meleset dari sasaran. Vietnam balik mengancam di menit ke-21. Bola tembakan jarak jauh Nguyen Quang Hai melayang di atas mister gawang. Indonesia bermain menekan yang merepotkan para pemain Vietnam. Bola tendangan dari luar kotak penalti Sandy Walsh bisa ditangkap Philip. Vietnam bikin kans di menit ke-31. Sundulan on target Nguyen Van Tung bisa diamankan kiper Indonesia Hernando Ari. Indonesia nyaris mencetak gol di menit ke-35. Bola tandukan tepat sasaran Walsh digagalkan Philip dengan tepisannya. Penalti, Indonesia mendapat hadiah pas di menit ke-41. Rafael ditarik jatuh Nguyen Thanh Binh di kotak terlarang. Gol, Asnawi Mangkualam maju sebagai algojo Indonesia. Kapten timnas Indonesia itu sukses memperdaya Philip dengan tembakan on targetnya dan membawa Garuda unggul 1-0. Indonesia hampir menggandakan keunggulan di injury time. Bola tandukan Rafael meluncur tipis di sebelah gawang Indonesia. Babak pertama tuntas 1-0 untuk Garuda. Indonesia resmi protes gol kedua kontroversial Irak ke AFC. Timnas Indonesia resmi melayangkan nota protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terkait gol kontroversial Irak pada Senin, 15 Januari. Kepastian itu disampaikan manajer Timnas Indonesia Henry Irawan. Protes ini memang tidak akan mengubah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Tapi, insiden ini harus diperingati. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan nota protes dan diserahkan langsung ke match komisioner, kata Henry. Kami tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi, ujar Henry. Menambahkan, pertandingan Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin, 15 Januari malam berakhir dengan skor 3-1. Irak sekali lagi membuktikan lebih kuat dari Indonesia. Dari 3 gol Irak, salah satunya kontroversial, yakni gol kedua. Gol yang tercipta pada masa injury time babak pertama ini terlebih dahulu diawali offside pemain Irak. Namun demikian, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan berpandangan lain. Sempat melihat rekaman kejadian lewat VAR, akhirnya memutuskan gol tersebut sah. Pada awal babak kedua, Irak juga sempat mencetak gol cepat ke gawang Indonesia. Namun gol ini akhirnya dibatalkan karena pemain Irak terbukti berada dalam posisi offside. Setelah ini, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 dengan melawan Vietnam. Duel ini akan berlangsung pada Jumat, 19 Januari malam. Supporter Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali. Supporter Timnas Indonesia terlihat mulai berdatangan ke Stadion Ahmad bin Ali untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara Indonesia melawan Irak dalam fase penyisihan grup Piala Asia 2023 pada Senin. Para supporter terlihat berdatangan dari gerbang sisi utara stadion yang berkapasitas total 45.000 orang itu. Jumlah supporter yang datang pun beragam, mulai dari hanya 2 orang datang dengan pasangan, bersama anak, atau rombongan rekan sesama warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar dan bisa nonton langsung tentu jadi kebanggaan buat kami, kata Satria,
salah seorang supporter Indonesia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan pada Senin. Satria datang ke stadion pukul 15.00 waktu Qatar atau 2,5 jam sebelum pertandingan dimulai. Pria yang sudah menetap di Qatar selama 3 tahun itu pun datang bersama istri dan kedua anaknya. Beberapa jam jelang tanding, Timnas Indonesia dapat kabar baik. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik beberapa jam jelang pertandingan pertama di grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Irak di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan Senin 15 Januari 2024. Jelang pertandingan tersebut, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Kekuatan skuad Garuda bertambah setelah kedatangan pemain keturunan Sen Patinama. Sebelumnya, Sen Patinama sempat lama meninggalkan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia mulai 1 Januari 2024. Sen Patinama meninggalkan TC skuad Garuda untuk menjaga sang ibunda yang sakit di Belanda. Pada awalnya, Sen Patinama diharapkan kembali ke TC Timnas Indonesia sebelum Jumat 5 Januari 2024. Namun, karena masih harus memantau kondisi sang ibu, mantan pemain Viking FK ini harus menunda kepulangannya ke TC Timnas Indonesia. Akhirnya pada Minggu 14 Januari 2024 malam WIB, Sen mengunggah sebuah foto di stories Instagramnya @senpatinama yang mengabarkan dalam perjalanan menuju Qatar. Setelah melewati penerbangan sekira 7 jam lamanya, pesepak bola berdarah Indonesia dan Belanda ini tiba di Qatar. Setibanya di Doha, Sen Patinama disambut PF Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Welcome to Doha, @spatinama, tulis Ali Murtado di akun Instagramnya, yang juga menandai akun Instagram KBRI Doha. Meski sudah datang, kemungkinan terbesar Sintayong akan menempatkan Sen Patinama di bangku cadangan pada pertandingan Timnas Indonesia versus Irak malam ini. Lini pertahanan Timnas Indonesia dikritik Sintayong. Jordi Amat bilang begini, Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat menyebut bahwa kualitas Timnas Indonesia masih harus ditingkatkan untuk mengarungi Piala Asia 2023. Pendapat ini disampaikan Jordi Amat setelah Timnas Indonesia kalah 0-5 di laga uji coba terakhir melawan Iran. Bahkan untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023, Jordi Amat bermain bersama Timnas Indonesia di 3 kali uji coba sebelum dikalahkan Iran. Amat dan Timnas Indonesia menelan 2 kekalahan atas Libya dengan skor 0-4 dan 2-1. Dalam pertandingan dan turnamen seperti ini, kami memang perlu meningkatkan level, ucap